Manga Bokuto Windbreaker episode yang ke-84-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun nantinya akan diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan singkat dari dua orang terkuat yang ada di dalam cerita Bokuto Windbreaker, yaitu pertarungan antara berandalan paling kuat sepanjang sejarah dari sekolah Furin alias Chika Takeshi melawan berandalan paling kuat yang ada pada era modern ini, siapa lagi kalau bukan Hajime Umemiya. Namun, sebelum pertarungan dari mereka, saat ini akan kembali dilanjutkan. Maka pada halaman pertama dari chapter 151 ini, kita pun akan lebih dulu diperlihatkan mengenai sebuah potongan kilas balik super panjang yang isinya adalah sebagai berikut. Di mana secara singkat, Ume pun sempat mengajak Chika Takeshi untuk dapat berkeliling di dalam sekolah Furin ini. Demi dapat menunjukkan kepadanya seperti apakah perbedaan dari sekolah Furin sebelum dan juga sesudah Chika Takeshi memutuskan untuk bisa keluar dari sekolah Furin bersama dengan Yamato Endo dan juga para anggota Noroshi lainnya. Menyaksikan perbedaan di dalam sekolah Furin tersebut, Chika pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Mengingat di dalam praktiknya, fokus dari Chika saat ini hanya tertuju kepada Umemiya saja. Sehingga dia pun jadi tidak tertarik kepada hal lainnya selain untuk dapat segera bertarung melawan Umemiya. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, Chika dan juga Ume sekarang akhirnya bisa tiba juga tepat di atas atap sekolah Furin. Lalu tanpa menunggu lama, Ume pun segera berkata seperti ini kepada Chika. Chika, bagaimana menurutmu keadaan dari atas atap sekolah Furin ini? Dulu dirimu adalah orang yang sangat suka sekali datang menuju ke tempat seperti ini. Bahkan hampir setiap hari, kau pun selalu menyendiri di tempat ini dan juga kau pun selalu berada pada lokasi ini untuk dapat menikmati pemandangan langit yang ada di dalam kota Makochi. Nah, mendengar perkataan itu dari Umemiya, Chika yang baru saja tiba, akhirnya langsung mencoba untuk dapat segera melihat mengenai bagaimana keadaan di sekitar tempat ini. Namun sejauh mata memandang, Chika pun nampaknya sama sekali tidak tertarik. Bahkan di dalam kesempatan yang sama itu, dia pun kini langsung membalas semua ucapan dari Umemiya barusan. Boring atau membosankan. Tempat ini terlalu damai dan juga tempat ini terlalu rapi. Selain itu menurutku, Furin yang sekarang jauh lebih sepi daripada ketika aku masih menjadi murid di dalam sekolah Furin ini. Di momen tersebutlah, Ume pun akhirnya kembali melanjutkan semua ucapannya lagi menuju kepada Chika Takeshi dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Hah? Jadi begitu ya? Kalau begitu, ayo cepat ikut aku menuju ke sebelah sana. Karena ada beberapa hal penting yang sekarang ingin segera aku tunjukkan kepadamu. Walaupun pada awalnya Chika nampak sangat kebingungan, namun karena Chika sangat menghormati Umemiya dan juga Chika sangat menghargai Umemiya, maka tanpa bertanya apa-apa, Chika pun akhirnya langsung menurut dan juga dia pun kini segera berjalan untuk dapat segera menghampiri Umemiya. Kemudian, tepat ketika mereka berdua sekarang sudah tiba pada sisi sebelah kanan atau pada sisi bagian depan dari sekolah Furin, maka tanpa menunggu lama, Ume pun lagi-lagi kembali berkata kepadanya. Chika, pemandangan dari kota ini adalah sebuah hal yang sangat ingin sekali bisa aku tunjukkan kepadamu. Lihatlah, suasana di dalam kota ini sebelumnya sudah sangat damai. Ditambah, angin yang ada di dalam kota Makochi sangatlah segar sekali untuk bisa kita hirup. Tidak hanya itu, karena pada dasarnya, semua orang yang ada di dalam kota Makochi, sekarang mereka pun sudah dapat hidup dengan sangat aman. Hal itulah yang membuatku sekarang menjadi bahagia dan juga sekarang menjadi sangat bersyukur. Karena dengan keadaan seperti ini, maka para penduduk kota tentu saja bisa hidup dengan tenang dan juga tanpa perlu khawatir akan mengalami kekerasan di dalam keseharian mereka. Nah, semua inilah hasil dari sebuah impian yang sejak dulu ingin sekali bisa aku wujudkan. Hingga aku pun tanpa ragu, akhirnya mau bertarung melawan kalian semua ketika aku masih kelas 1 demi dapat mencapai semua tujuanku itu. Tapi, terlepas semua usahaku tersebut untuk bisa menciptakan kedamaian di dalam kota Makochi, maka sekarang, lihatlah apa saja yang telah kalian perbuat. Di mana pada malam ini, hanya dengan sekejap, Endo dan juga kelompoknya akhirnya sekarang berhasil menghancurkan semuanya. Bahkan dari atas atap sekolah ini, sekarang aku pun juga bisa melihat bahwa kalian telah menyakiti semua teman-temanku yang sangat berharga. Tentu saja perbuatan kalian tersebut sekarang malah kembali mengingatkanku sama seperti kejadian waktu itu ketika kita masih kelas 1.
Di mana hampir setiap hari, aku pun selalu bertarung melawan pasukan dari Yamato Endo, tidak peduli kapanpun dan juga dimanapun. Bedanya, kali ini hal itu jauh lebih buruk daripada waktu itu. Mengingat di dalam pertarungan kita sekarang, aku pun sama sekali tidak bisa bergerak dan juga sama sekali tidak bisa bertarung untuk dapat melindungi teman-temanku di luar sana. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang sangat yakin bahwa semua hal yang terjadi pada malam ini pasti semuanya adalah rencana dari Endo seorang. Karena pada dasarnya, aku sangat mengenal dirimu dan juga jika yang aku kenal sama sekali tidak akan pernah berbuat curang seperti ini hanya untuk bisa mengalahkanku. Yang artinya, aku sekarang sudah tahu bahwa tujuan dari kelompok King Shadow, khususnya tujuan dari dirimu dan juga tujuan dari Yamato Endo, bukanlah untuk bisa menghancurkan kota Makochi, tapi adalah untuk dapat bertarung melawanku dan juga untuk bisa mengalahkanku. Jika benar begitu, maka aku pun sekarang akan langsung melayanimu untuk bisa bertarung satu lawan satu. Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Chika pun tentu saja seketika langsung memotongnya. Tidak, itu salah besar. Tujuan dari kami datang menuju ke dalam kota Makochi ini bukan untuk bisa bertarung melawanmu di dalam keadaanmu yang sekarang. Tapi, aku sangat ingin sekali bertarung melawan dirimu yang dulu, alias bertarung melawan Umemiya ketika dirinya saat itu masih kelas 1. Mengingat jati dirimu yang asli, sangatlah menyeramkan sekali dan juga sangatlah luar biasa kuat. Bahkan ketika aku pertama kali melihatmu, aku pun sampai menganggap bahwa pancaran dari sinar matamu itu sangatlah mirip sekali dengan sambaran dari api biru yang luar biasa membara. Atau di dalam teks asli bahasa Inggrisnya, bunyinya adalah sebagai berikut. Yaitu, do you back then, alias Umemiya, who burn like a blazing flame. Karena sekali lagi, ketika dirimu dulu masih kelas 1, kau pun sama sekali tidak peduli dengan semua orang yang saat itu mencoba untuk bisa menghentikanmu. Ditambah, ketika dirimu waktu itu sudah memutuskan untuk bisa mendapatkan sesuatu, maka tidak peduli apapun yang terjadi, kau pun selalu berusaha untuk bisa mendapatkannya dengan menggunakan kemampuanmu itu dan juga dengan menggunakan kekuatan tinjumu itu. Tapi, setelah dirimu bisa mencapai semua tujuanmu itu, maka hidup dari Umemiya yang sekarang menjadi sangat membosankan. Sehingga, aku pun sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat melawan dirimu yang sekarang. Jadi tanpa menunggu lama, maka ayo cepat kembalilah menuju kepada Umemiya yang dulu lagi. Dan juga, ayo bertarung melawanku sama seperti waktu itu, alias sama seperti kita masih kelas 1. Mendengar semua ucapan itu dari Chika Takishi, maka pada halaman yang berikutnya, emosi dari Umemiya akhirnya sekarang langsung menjadi terbakar. Hingga di dalam kesempatan itu, Ume yang sekarang sudah masuk menuju ke dalam mode dark impulsivity-nya, akhirnya saat ini langsung membalas semua ucapan dari Chika Takishi barusan. Hah? Jadi begitu ya? Kalian rela menyakiti teman-temanku dan juga semua kenangan yang ada di dalamnya hanya demi dapat memancingku untuk bisa menjadi seperti dulu lagi. Atau di dalam dialog aslinya, inilah perkataan yang diucapkan oleh Umemiya kepada Chika Takishi. Yaitu, semua hal tersebut kau lakukan hanya untuk anak laki-laki yang ada di dalam diriku tepat pada waktu 2 tahun yang lalu. Sejujurnya, banyak sekali yang ingin aku sampaikan kepada dirimu. Namun faktanya, mulutku sekarang sama sekali tidak bisa berbicara lagi. Di momen inilah, Chika yang kembali teringat dengan ucapan dari Yamato Endo bahwa untuk dapat merubah Umemiya supaya bisa menjadi seperti dulu lagi adalah dengan cara menyakiti semua teman-temannya. Maka di dalam kesempatan yang sama tersebut, Chika pun segera berkata seperti ini kepada Ume. Benar, aku dan juga Endo melukai semua teman-temanmu dengan sebuah tujuan untuk bisa membangkitkan api dan juga jiwa baku atau membara yang sekarang masih tertidur di dalam tubuhmu itu. Jadi, jika dirimu sekarang sudah tidak bisa menahannya, maka cepatlah keluarkan monster di dalam dirimu dan juga ayo segera bertarung melawanku. Mendengar dan juga menyaksikan jawaban tersebut dari Chika Takishi, Ume pun langsung menoleh menuju ke arah Chika sambil menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkannya. Serta tanpa banyak bicara lagi, Ume pun akhirnya seketika langsung menjadi mengamuk. Dan juga, dia pun segera mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Chika dengan menggunakan kekuatannya tersebut. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Chika.
Mengingat pada halaman yang berikutnya, Chika pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena setelah dirinya lama menunggu, akhirnya Ume yang dulu dia kenal, alias monster Umemiya, yang dulu pernah bertarung melawannya ketika mereka masih kelas 1, sekarang akhirnya berhasil dibangunkan. Di momen inilah, Sakura yang melihat semua kejadian tersebut di depan matanya, kini dia pun segera bertanya kepada Endo. Apa yang terjadi kepadanya? Dan siapakah orang yang sedang bertarung melawan Chika Takeshi? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Endo pun sambil tersenyum sekarang segera menjawabnya. Sakura, aku sudah lama tidak pernah melihat Chika bisa bertarung dengan sangat bahagia. Semua hal itu bisa terjadi karena rencana dari Chika untuk dapat bisa membangkitkan Umemiya sekarang semuanya sudah berhasil. Yang artinya, maka secara tidak langsung, Ume saat ini sudah kembali berubah menjadi dirinya yang dulu lagi. Alias Ume versi Dark Impulsive atau Ume versi kegelapan. Berdasarkan hal itu, maka untuk sekarang tidak ada satupun hal yang bisa aku lakukan untuk bisa menghentikan dirinya. Begitu pula dengan dirimu. Mengingat tidak peduli apapun yang kau lakukan, kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa menghentikan Ume ketika dirinya sudah bertarung dengan sangat serius. Dengan begini, maka lebih baik kita diam saja di sini dan juga jangan mengganggu pertarungan dari mereka. Serta, mari kita nikmati saja jalannya pertarungan dari mereka berdua hingga salah satu dari mereka bisa dikalahkan, alias hingga salah satu dari mereka bisa menang. Nah, singkat cerita, setelah mendengar perdebatan panjang dari Chika dan juga Umemiya di atas, maka sekarang pertarungan dari mereka berdua akhirnya kini kembali dilanjutkan. Mengingat pada halaman itu, Ume yang sudah kehilangan kendalinya, alias Ume yang sudah masuk menuju ke dalam mode mengamuknya, akhirnya saat ini langsung mencoba untuk dapat menghajar tubuh dari Chika dengan cara yang sangat brutal. Akibatnya, tubuh dari Chika Takeshi kini berhasil dibuat kembali menjadi terluka, serta kepala dari Chika lagi-lagi kembali mengeluarkan banyak sekali darah. Tapi sepertinya hal yang sama pun sekarang juga dilakukan oleh Chika. Mengingat pada kesempatan tersebut, Chika pun segera membalas semua pukulan dan juga semua serangan dari Umemiya barusan dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan teknik pukulan tangan kanannya. Nah, jalannya pertarungan dari mereka berdua itu terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Chika dan juga Umemiya sekarang mulai bergerak lagi dengan kecepatan penuhnya sambil melancarkan teknik serangan yang berikutnya menuju ke arah lawannya masing-masing. Di satu sisi, Chika pun kembali mencoba untuk dapat menghantam kepala dari Umemiya dengan menggunakan teknik tendangan berputarnya. Sedangkan di sisi lain, Ume pun segera mencoba untuk dapat menahan serangan dari Chika Takeshi barusan dengan menggunakan tangan kirinya. Sambil menangkap tangan dan juga tubuh dari Chika dengan niat untuk bisa membantingnya ke lantai. Melihat kedatangan dari Umemiya, Chika pun sekarang langsung melompat. Serta pada momen yang sama itu, Chika pun juga sudah siap untuk bisa menahan semua serangan dari Ume barusan dengan menggunakan teknik tendangan dari kaki kanannya. Walaupun pada awalnya kita bisa melihat bahwa jalannya pertarungan dari mereka saat ini cukup imbang. Namun di saat Umemiya sudah mulai mendekat, maka Chika pun mampu dengan mudah untuk dapat menghindari serangan dari Ume barusan dengan cara bergerak menuju ke arah samping menggunakan kekuatan kecepatannya itu. Kemudian, di saat Chika sudah bisa bergerak dengan sangat bebas, maka Chika pun langsung melancarkan satu buah teknik serangan balasannya lagi. Dengan cara menghantam kepala dari Umemiya menggunakan pukulan tangan kirinya itu. Tapi sayangnya, semua serangan dari Chika barusan ternyata sama sekali tidak mempan kepada tubuh dari Ume. Mengingat Ume pun sama sekali tidak terluka dan juga dia pun malah menjadi semakin mengamuk. Hingga pada halaman yang berikutnya, Ume pun langsung berteriak dengan sangat kencang sambil melayangkan teknik tendangan kaki kirinya dari arah bawah Chika tepat menuju ke arah kepala dari Chika Takeshi. Sampai tubuh dari Chika sekarang langsung menjadi terpental serta Chika pun terlihat sangat kesakitan. Nah, di momen inilah Sakura yang mulai bisa menikmati jalannya pertarungan dari mereka berdua akhirnya sekarang langsung mengeluarkan pendapatnya lagi. Mereka berdua sangatlah luar biasa gila. Aku hanya pernah melihat Ume bertarung secara langsung sebanyak satu kali saja, yaitu ketika Umemiya bertarung 1 lawan 1 melawan Tomiyama Choji. Di mana pada pertarungan itu, aku pun sebenarnya langsung bisa mengerti
bahwa yang ditunjukkan oleh Umemiya kepada kami adalah sebuah kebaikan. Di mana tujuan Ume bertarung adalah untuk bisa menyadarkan Tomiyama Choji. Atau dengan kata lain, gaya bertarung dari Ume mampu membuat kami semua menjadi tersentuh, termasuk semua lawan-lawan kami. Hingga pada akhirnya, Choji pun bisa disadarkan. Serta Furin dan juga Sisi Toren sekarang justru malah menjadi teman dekat. Tapi di dalam pertarungan ini, aku tidak bisa menilai seperti apakah gaya bertarung baru dari Umemiya. Atau lebih tepatnya, aku tidak tahu dan juga tidak mengenal siapakah sebenarnya Umemiya. Tapi meskipun begitu, setelah aku pikir-pikir dan juga setelah mendengar semua penjelasan dari Yamato Endo, maka menurutku ucapan dari Endo semuanya adalah benar dan juga semuanya adalah fakta. Yaitu mereka berdua memang seperti api yang terbakar dengan panas yang membara. Atau he's like a blazing inferno. Nah, singkat cerita, setelah mengucapkan semua kalimat itu tepat di dalam hatinya, maka di momen yang berikutnya, kita pun nantinya juga akan diperlihatkan tentang jalannya pertarungan dari Ume dan juga Chika dalam waktu yang sangat panjang. Ditambah sebuah potongan cerita singkat tentang masa lalu dari Chika Takeshi dan juga masa lalu dari Yamato Endo. Di mana secara garis besar, beginilah alur cerita lengkapnya. Pertama, setelah aura monster api biru dari Ume sekarang sudah keluar sepenuhnya, maka tanpa menunggu lama, Ume pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak lagi. Dengan niat demi bisa menyerang tubuh dari Chika dengan menggunakan gerakan seperti ini. Yaitu, Ume langsung menarik tubuh dari Chika dari arah depannya, sambil mencoba untuk dapat membanting tubuh dari Chika supaya Chika tidak bisa melawannya lagi. Tapi sepertinya, semua rencana dari Umemiya barusan sekarang sudah dapat dibaca dengan sempurna oleh Chika Takeshi. Karena ketika Ume sudah mulai mendekat dan juga sudah mulai menarik tubuhnya itu, maka Chika pun segera melepaskan jaket bagian luarnya sambil mencoba untuk dapat memutar tubuhnya menggunakan gerakan yang seperti pada layar ini. Kemudian, setelah Chika sudah berhasil berputar dan juga sudah berhasil merubah posisinya menuju ke arah yang berlawanan, maka Chika pun tanpa berhenti sekarang langsung mengeluarkan satu buah serangan balasannya tepat menuju ke arah kepala dari Ume dengan menggunakan teknik tendangan dari kaki kanannya sambil tertawa dengan sangat kencang sekali. Akibatnya, tubuh dari Umemiya lah yang sekarang malah berhasil dibuat menjadi terpental, serta mulut dari Umemiya kini kembali mengeluarkan banyak sekali darah. Nah, menyaksikan pertarungan dari mereka di depan matanya, maka untuk yang ketiga kalinya, Sakura pun kembali memotong pertarungan dari mereka dengan cara bertanya seperti ini kepada Endo. Hah? Tato yang ada pada tubuh dari Chika Takeshi itu, sepertinya aku pernah melihatnya, atau sepertinya aku pernah mengenalnya. Bukankah itu adalah tato yang sama, mirip seperti tato dari Yamato Endo? Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran sekali. Yaitu, apakah mungkin itu adalah gambar tato yang merupakan logo dari kelompok berandalan kalian? Atau dengan kata lain, apakah mungkin tato pada lengan kalian berdua adalah lambang dari kelompok yang hari ini datang menuju ke dalam kota kami dengan niat untuk dapat mengalahkan Hajime Umemiya? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Endo pun tiba-tiba saja langsung berubah semua ekspresinya. Hingga pada kesempatan ini, Endo yang menjadi sangat emosi, akhirnya langsung berkata kepada Sakura, "Hah? Apa yang baru saja kau katakan? Jangan pernah menyamakan kami berdua dengan orang-orang bodoh seperti itu. Dengar, kami hanya membutuhkan mereka untuk bisa membuat kalian menjadi bingung dan juga untuk dapat membuat kalian semua menjadi kerepotan. Jadi, andaikan kami hanya datang berdua saja, maka aku dan juga Chika sebenarnya sudah cukup untuk dapat bisa menghancurkan para anggota dari sekolah Furin kecuali dirimu dan juga Umemiya. Selain itu, simbol yang ada pada tubuh kami berdua adalah sebuah simbol yang sangat berharga. Mengingat hanya kami berdua sajalah satu-satunya orang yang memiliki tato serigala kembar seperti ini." Nah, mulai dari sanalah potongan cerita masa lalu antara Endo dan juga Chika Takeshi akhirnya sekarang seketika langsung dimulai. Di mana pada halaman yang berikutnya, Endo pun tanpa pikir panjang, kini langsung berkata lagi kepada Sakura. "Dulu ketika kami masih SMP, Chika sering sekali datang menuju ke rumahku untuk bisa bermain bersama. Lalu suatu hari, Chika tiba-tiba saja menjadi tertarik dengan salah satu gambar yang aku buat, yaitu gambar dari serigala kembar yang aku beri nama Frank.
Hingga di momen yang sama tersebut, Chika pun langsung memintaku untuk dapat bisa mentato tubuhnya dengan menggunakan gambar milikku. Sejak saat itulah, kami pun akhirnya memutuskan untuk bisa menggunakan tato yang sama dan juga tato yang saling menyambung satu sama lain tepat pada bagian bahu kita. Supaya itu menjadi sebuah pengingat bahwa aku dan juga Chika Takeshi sama sekali tidak bisa terpisahkan. Ya, simpelnya mirip seperti Mitsuya dan juga Draken, di mana Mitsuya lah yang menggambarnya, lalu Draken lah yang meminta untuk bisa ditato. Begitu pula di dalam manga ini, di mana Endo lah yang pertama kali menggambarnya, lalu Chika pun meminta untuk bisa ditato juga. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, Endo pun juga menceritakan kepada Sakura tentang apa arti dari tato yang dia buat. Mengingat menurut Yamato Endo, lambang dari gambar serigala itu adalah sebuah lambang yang dibuat oleh Yamato Endo dari sebuah meriam jagur milik pemerintah Jepang di saat dulu zaman perang, yaitu sebuah meriam tempur yang bernama Ishibaya. Intinya, karakter dari meriam Ishibaya sangatlah menggambarkan kepribadian dan juga sifat dari Chika Takeshi, di mana makna dari kata isi artinya adalah batu, lalu makna dari kata bi artinya adalah meriam, sedangkan arti kata daria adalah sebuah api. Yang artinya, sifat dari Chika Takeshi keras seperti batu, membara seperti api, dan juga sangatlah destruktif mirip seperti meriam. Bahkan pada zaman perang, meriam Ishibaya ini sampai mendapatkan sebuah julukan sebagai kunikushi. Atau jika kita terjemahkan, artinya adalah meriam penghancur dari sebuah negara. Nah, berdasarkan sejarah dari negara Jepang, dan juga berdasarkan sifat dari seorang Chika Takeshi, maka aku pun sudah bisa membayangkan, di mana andai saja Chika bisa terlahir di zaman perang, maka aku sangat yakin Chika pasti bisa menjadi seorang jenderal perang yang luar biasa berbahaya. Bahwa satu orang Chika Takeshi bisa menghancurkan 1 sampai dengan 2 negara. Namun, terlepas semua kelebihan dari Chika Takeshi di atas, faktanya terdapat satu buah kekurangan yang sekarang dimiliki oleh Chika Takeshi, yaitu dunia dari Chika Takeshi sangatlah sempit sekali dan juga Chika sangatlah kesepian. Mengingat walaupun aku adalah satu-satunya teman dari Chika, namun aku sendiri sudah sadar bahwa Chika tidak pernah menganggapku sebagai teman. Karena pada dasarnya dia adalah seorang serigala penyendiri. Tapi setelah dirinya bisa bertemu dengan Umemiya, maka untuk pertama kalinya aku pun akhirnya bisa sadar bahwa satu-satunya orang yang sekarang bisa dianggap oleh Chika Takeshi sebagai seorang rival abadi sekaligus sebagai seorang teman hanyalah Umemiya saja. Itulah yang menjadikan alasan sebenarnya kenapa aku membuat kekacauan seperti ini di dalam kota Makochi. Mengingat ini adalah hari ulang tahun dari Chika, maka aku pun ingin memberikan Chika hadiah berupa sebuah pertarungan untuk bisa melawan Hajime Umemiya. Karena hanya dengan cara seperti ini, maka aku yakin Chika tidak akan pernah kesepian lagi. Sejujurnya, hal seperti ini sangatlah membuatku menjadi sangat kesal dan juga malah membuatku menjadi sangat cemburu. Tapi mau bagaimana lagi? Karena aku harap siapapun yang nantinya akan menang, mudah-mudahan Chika tidak merasa sendirian lagi. Wow, menarik banget ya.